Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Vaisarya Raja. Shinvasyang Sutra Teratai, episode 1846. Menakar betapa unggul dan menakjubkan jasa kebajikan dari menegakkan sutra. 3 aspek dan 4 fase. Aspek tubuh fisiologi adalah lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Aspek pikiran, psikologi adalah muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Aspek materi, fisika adalah terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Ini disebut sebagai 3 aspek dan 4 fase. Ketika kita dilahirkan di dunia ini merujuk kepada tubuh jasmani ini. Tubuh jasmani adalah kecemasan terbesar manusia. Karena memiliki tubuh jasmani, tetapi tubuh jasmani ini juga sering dikatakan ketika dilahirkan itu berada di luar kendali diri kita sendiri, datang dan dilahirkan, memiliki jalinan jodoh dengan orang tua. Lahir mengikuti jalinan jodoh dengan orang tua, dengan aspek tubuh yang cukup. Ketika berada di alam perut ibu kita, struktur tubuh terus terbentuk, perlahan-lahan terbentuk menjadi 4 anggota tubuh dan 6 indera. Demikian terbentuk secara perlahan. Ketika waktunya tiba, pada usia ke-8 hingga 9 bulan, maka akan dilahirkan. Akan mengalami sakit yang luar biasa. Ketika dilahirkan, seluruh tubuh kita telanjang, merasakan sakit karena bersentuhan dengan udara. Dengan tubuh jasmani yang telanjang, ketika saatnya tiba, kita dilahirkan. Sebuah tenaga yang mendorong, demikian kita keluar. Rasa sakit yang menembus tulang tersebut, batin dan pikiran yang berguncang. Rasa sakit ini membuat kita menangis. Ini merupakan kesadaran pertama ketika datang ke dunia. Merasakan sakit. Pengetahuan akan rasa sakit. Rasangan yang terjadi saat itu, sadar akan rasa sakit. Rasa sadar akan sakit tersebut akan mulai. Ketika merasakan sakit, maka akan menangis. Bayi mana yang tidak menangis ketika terlahir di dunia? Bayi yang tidak menangis ketika dilahirkan itu bukan hal yang normal, maka harus ditepuk-tepuk. Ini merupakan aspek tubuh yang diperoleh ketika kita dilahirkan di dunia. Kita telah merasakan sakit, penderitaan, maka kita menangis. Tangisan ketika datang ke dunia, itulah penderitaan. Tua. Setelah dia dilahirkan, rasa sakit itu telah dilupakan, menjalankan kehidupan sesuai dengan lingkungan yang demikian. Sebenarnya kapan waktu bertumbuh besar, aspek tubuh dari tubuh jasmani ini berubah dengan demikian. Diri sendiri tidak mengetahuinya. Setiap hari digendong dan dilihat orang tua, juga tidak mengetahui pada saat mana anak mengalami perubahan. Pada waktu kapan anak mengalami pertumbuhan, berada di samping kita, dari gendongan di tubuh dan gandengan tangan, sampai pelan-pelan tumbuh besar melepaskan tangannya. Tidak memerlukan sentuhan dari orang tua, tidak perlu digendong orang tua, perlahan-lahan lepas dari orang tua. Kehidupan manusia adalah demikian, secara perlahan sampai membangun rumah tangga dan usaha. Manusia melahirkan manusia lainnya. Sama halnya, ketika anak-anak terlepas darinya, diri sendiri sudah tua, sudah sakit. Sakit, sulit untuk dilewati. Siapa yang tahu? Keluarga seperti istri dan anak, orang yang dikasihani, seumur hidup demi istri dan anak bersumbangsih, bekerja keras untuk keluarga, hingga tua dan penyakit datang. Saat sakit datang, siapa yang mengetahui penderitaan yang timbul akibat sakit? Siapa yang dapat membantu kita meringankan beban? Juga siapa yang memiliki empati kepada kita? Yang dapat mengasihi dan menyayangi kita. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita peroleh, sehingga kehidupan manusia perlahan ditinggalkan. Semua orang yang kita cintai tidak memahami. Semua orang yang kita cintai menjauhkan diri dan perasaan tubuh jasmani kita. Pada akhirnya kita sakit dan mati. Juga diri sendiri yang merasakan sakit. Diri sendiri yang mengalami kematian. Inilah kehidupan manusia. Sepanjang hidup kita terikat oleh perasaan.
untuk berhubungan antar manusia di dunia, penderitaan akibat kerisauan batin, noda batin, sedih dan khawatir. Inilah kehidupan manusia, dilahirkan pada tubuh jasmani ini. Perasaan yang dirasakan seumur hidup hanya demikian saja. Ini disebut sebagai kehidupan. Namun, aspek pikiran, psikologi, aspek pikiran merujuk kepada muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Dalam niat pikiran dan aspek pikiran kita yang berada di dalam benak kita, terus-menerus melintas kata-kata yang saya ucapkan sebelumnya. Pemikiran yang baru saja terjadi telah diatur untuk diucapkan keluar. Pikiran kita memiliki logikanya masing-masing, yang berpikir dengan sangat cepat. Pikiran, otak bergerak, batin memikirkan dan diucapkan keluar. Bergerak sangat cepat pada aspek tubuh kita. Otak, pikiran, pergerakan lidah, pita suara bekerja sama. Demikian keluar, terhubung tanpa henti pada struktur dari aspek tubuh. Aspek tubuh yang baru saja kita bahas memiliki struktur yang demikian. Struktur ini berasal dari aspek pikiran. Ketika saya berpikir, pikiran ini akan timbul dengan cepat, muncul dengan cepat di dalam batin. Juga hati juga merupakan sebuah kata nama. Jelasnya bukan merujuk pada jantung fisik, tetapi hati dalam makna kiasan. Ketika prinsip kebenaran dan rupa ini berpadu, kata nama tersebut maka disebut sebagai hati, yang dapat terlihat dari rupa dan wujud di luar. Kita menggunakan istilah ini, bagaimana berbicara dan mengingatnya? Setiap hari saya duduk di depan meja ini, merasakan kondisi ini. Menurut pandangan saya, lingkungan ini setiap hari pada waktu yang ini adalah lingkungan yang tetap. Sama juga dengan kalian berada di lingkungan yang tetap. Muka menghadap ke depan, berhadapan dengan saya. Ini adalah biasanya pada waktu ini. Dijadwalkan secara rutin begini. Batin mencerminkan lingkungan. Oleh karena itu, rupa dan batin, rupa kalian dengan batin saya bertemu dengan lingkungan ini, maka disebut dengan pikiran. Rupa berada di atas hati. Kata ini disebut pikiran. Kita memikirkan gambar tersebut dalam pikiran dan menggambarkannya. Ini merupakan hati, prinsip kebenaran dari hati. Segala rupa di dunia ini memiliki penampilan yang didukung oleh prinsip kebenaran di baliknya. Ini sering dibahas. Segala sesuatu tidak selalu ada. Sebuah benih, sebatang pohon ini berada di depan saya, di atas meja. Ketika saya melihatnya setiap hari, yang terlihat adalah ia tidak bertumbuh besar. Mengapa? Karena lingkungannya telah menetapkan tempatnya di sini. Mengapa dapat menetap di sini? Karena ia berada di dalam batu. Batu karang ini, ia memiliki benihnya, sehingga ia berakar dan bertunas. Pada lingkungan ini, istilah ini muncul di dalam benak saya, pengetahuan dan pandangan saya. Saya mengetahuinya dan saya melihatnya. Kesan di dalam batin saya, sehingga struktur dari tubuh jasmani, apa yang ada di pikiran saya akan mengatakannya. Ini sangat rumit dan kompleks. Namun, ketika semuanya berpadu pada saat yang sama, inilah pikiran. Ketika mata fokus menggambarkan rupa tersebut, itulah yang disebut sebagai aspek pikiran, psikologi. Aspek pikiran berada pada tahap muncul, menghasilkan rupa ini, bertahan. Saat ini benda tersebut tidak bergerak, sedang bertahan. Namun, batinku tidak menetap, karena masih terdapat kalimat berikutnya yang ingin saya ucapkan. Maka saya pun meninggalkan rupa ini. Kemudian saya membicarakan hal lain. Aspek pikiran yang kita miliki selalu muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ketika melihat, itu berlalu begitu saja, sehingga muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Setelah itu berlalu, masih terdapat bayangan. Duduk. Bolehkah Anda membantu saya memindahkan pot tanaman yang berada di depan? Langsung teringat, saya sungguh ingin memindahkan pot tanaman itu ke dalam, maka saya memindahkannya. Ketika terpikir, saya akan memindahkannya. Namun, jika hanya ada kesan dalam pikiran, tapi tidak ada keinginan untuk bertindak, maka pot itu tetap akan berada di tempat yang sama. Besok pun tetap di sana. Ini merupakan aspek batin.
Ketika batin berpikir, kemudian bertindak, ini merujuk kepada struktur tubuh. Kaki berjalan kemari, tangan mengangkat dan memindahkannya ke dalam. Ini juga merupakan tindakan dari aspek tubuh, namun merupakan gerakan dari aspek batin. Ketika aspek batin menginginkan demikian, maka kita melakukan sebuah tindakan, memindahkan benda tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Prinsip yang sama, sederhana untuk diucapkan. Prinsip kebenaran juga sangat sederhana. Akan tetapi, yang terkandung di dalamnya sama juga terdapat banyak bagian. Manusia memiliki struktur tubuhnya sendiri, memiliki kekuatan untuk memindahkan sesuatu. Semuanya memiliki proses, bentuk dari hasil yang dicapai pada suatu proses. Sehingga ketika melihat sesuatu, kita memberi nama. Kita ingin meletakkannya di sini, kita ingin meletakkannya di sana. Semua ini memiliki namanya masing-masing. Masing-masing memiliki prinsip untuk bertumbuh. Di alam semesta ini, semua mengalami proses, muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Jadi, apakah tangan dan kaki manusia akan selalu lincah dan cekatan selamanya? Belum tentu. Jadi, aspek batin mengendalikan aspek tubuh kita, bentuk dan rupa dari tubuh jasmani kita. Namun, bentuk tubuh jasmani ini juga mengalami tua, sakit, dan mati. Kondisi aspek pikiran kita terdapat proses muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Demikian muncul terus tanpa henti. Niat pikiran kita muncul tanpa henti. Baik ketika tidur, kita masih bermimpi. Kondisi yang tumbuh tanpa henti ini mendorong tindakan dari tubuh jasmani kita. Oleh karena itu, tubuh jasmani kita mengalami proses lahir, tua, sakit, dan mati. Aspek batin mengalami proses muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Sekarang pikiran kita adalah demikian. Namun kemudian, bukan, saya tidak menginginkan demikian. Mari saya rubah sejenak. Perubahan batin kita juga sangat cepat, sehingga aspek pikiran muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Baru saja saya mengatakan apa yang saya lihat, tetapi itu tidak lagi berada di dalam batin saya. Telah berubah ke topik pembicaraan yang lain. Juga berarti pikiran sebelumnya telah lenyap. Pikiran berikutnya telah muncul. Sebersih niat ini, pikiran kita sudah tidak terhubung. Pikiran kita terus berlalu. Pada aspek materi, fisika, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Namun terus berlalu mengikuti waktu. Terus berubah mengikuti. Sebutir benih menjadi sebatang pohon. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Seorang bayi yang datang ke dunia ini sambil menangis, sekarang menjadi tua. Kapan dia bertumbuh menjadi dewasa? Kapan masa mudanya tiba? Kapan masa dewasa hingga lanjut usianya tiba? Panggilannya telah ditetapkan. Akan tetapi, kapan tubuh jasmaninya berbuah, kita juga tidak mengetahuinya. Sekarang sudah tidak sama, sehingga aspek materi juga sama, yakni terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Hal yang sama berlaku di bumi. Meskipun dikatakan langit kekal dan bumi abadi, itu berlaku bagi kita manusia. Kita menjalani siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Kehidupan yang singkat, hanya berlangsung singkat selama puluhan tahun saja, tidak lama. Sehingga dikatakan kehidupan manusia sangat singkat. Makanya kita berkata langit kekal dan bumi abadi. Kenyataannya, waktu dan bumi ini sebenarnya bumi menggerakkan waktu, bukan waktu yang menggerakkan bumi. Bumilah yang menggerakkan waktu. Bumi berputar mengelilingi matahari. Itulah sebabnya kita melihat fajar. Di pagi hari, kita dapat melihat matahari yang terik, tanpa henti bergerak sepanjang hari. Ketika sinar matahari menyinari langsung, kita akan merasa matahari terik. Kita sering berkata, sekarang matahari sangat terik. Ketika matahari menyinari kita langsung, akan terasa sangat panas. Jangan masuk terlalu telat masuk ke dalam. Jika bekerja di luar, masuk lebih awal. Kalau tidak, matahari terlalu terik. Jadi, matahari terbit dan terbenam.
dan matahari berada di titik tertingginya di langit. Apakah ini waktu yang sedang berjalan, ataukah bumi yang sedang berputar? Kita harus memahami hal ini dengan jelas, karena ada begitu banyak fenomena di dunia. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Ada astronom di bidang astronomi, ada ahli di bidang geografi. Jadi, hal ini dipisahkan dan menjadi keahlian di bidang tersendiri. Sebenarnya, Buddha Dharma merangkum seluruh prinsip kebenaran, sehingga aspek materi, terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah, sangat sederhana. Sedangkan manusia, dari lahir menjadi tua, sakit, dan mati, adalah penderitaan. Sedangkan batin, penderitaan muncul dari kemunculan, berlangsung, berubah, dan lenyap. Sedangkan materi, dari terbentuk, bertahan, rusak, hingga musnah. Apakah itu adalah penderitaan? Penderitaan, rasa kehilangan adalah penderitaan. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah, menjadi tiada. Benda akan habis dan rusak. Benda muncul dari ketiadaan. Berada di samping saya. Kapan ia rusak, menjadi usang dan tiada? Semua ini adalah bentuk dari dunia kita. Maka kita harus bersungguh hati di dunia ini. Hal memiliki prinsip akan hal, materi memiliki prinsip akan materi. Prinsip kebenaran dari hal dan materi. Kita harus memahaminya secara menyeluruh. Kehidupan manusia adalah demikian. Oleh karena itu, prinsip kebenaran dari Buddha Dharma adalah sempurna. Di dalam sutra teratai, perlahan-lahan menuntun kita untuk masuk. Menuntun kita masuk memahami segala rupa di dunia. Kita harus mengetahui semuanya, segala rupa di dunia, bagaimana untuk berpikiran terbuka. Ini sebabnya mengapa setiap bagian naskah sutra disusun dan disunting dengan demikian indah. Sang Buddha membabarkannya dengan lisan. Pada masa Sang Buddha tidak ada naskah sutra. Beliau membabarkan secara lisan. Setiap orang dengan sepenuh hati mengingatnya dalam pikiran, mengingatnya di dalam batin dan pikiran. Maka kita harus menghayati dan memahaminya, sehingga satu ajaran melahirkan ajaran yang tidak terhingga. Memahami semua prinsip hanya dengan mendengar satu kalimat. Saya telah mendengarnya, saya akan memberitahu Anda. Seperti ini, apakah Anda memahaminya? Saya tidak jelas, maka saya harus memikirkan metode untuk menjelaskan kalimat ini. Saya harus menggunakan metode lain untuk menjelaskannya. Yang seperti ini, apakah Anda mengerti? Masih tidak begitu jelas, maka saya harus memikirkan metode lain lagi untuk menjelaskannya. Metode yang saya pikirkan juga bukan merupakan metode yang ada dibabarkan pada naskah sutra, yang tertulis di dalam naskah sutra. Pada masa Buddha Sakyamuni, yang dibabarkan tidak langsung diwujudkan menjadi naskah sutra, di mana naskah tersebut diwariskan hingga sekarang. Bukan, adalah batinnya, kebijaksanaannya, berawal dari beliau menghayati prinsip kebenaran yang terkandung di alam semesta ini. Pembabaran yang keluar dari batin dan pikirannya, setelah mendengarkan prinsip kebenaran, kemudian dari apa yang telah dipahami, dibabarkan kembali. Prinsip kebenaran kembali ke sumbernya, yang pada dasarnya tidak memiliki rupa. Semua prinsip kebenaran ini kembali kepada sumbernya, yang pada dasarnya tidak memiliki rupa. Apa yang dipikirkan oleh batinnya, yang dibabarkan oleh mulutnya, kemana Anda akan mengambil rupanya? Maka kita bersungguh hati, akan tetapi kita harus menghayatinya. Bagaimana untuk menghayatinya? Adalah dengan aspek batin. Masih harus memahami prinsip dengan prinsip, memahami sifat tata dengan tata. Jadi semua orang harus menggunakan kesungguhan hati untuk saling memahami prinsip kebenaran ini. Sifat dasar setiap orang adalah sifat tata. Semua orang memilikinya sepenuhnya. Prinsip kebenaran dari menghayati. Semua orang ada menghayatinya. Hanya saja apakah kita ada mempraktikkannya?
Inilah yang paling penting. Maka naskah sutra sebelumnya, Sang Buddha membabarkan kitab sutra. Beliau membabarkan prinsip kebenaran dari Bodhisattva Vaissaja Raja pada masa lampau. Bagaimana beliau memandang segala sesuatu di bumi pada masa lampau. Semua benda adalah materi yang berada di luar tubuh. Semuanya adalah materi yang berada di luar tubuh. Bahkan mustika pun berada di luar tubuh kita. Bagaimanapun kita mencintai dan memperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu, hingga kita menjadi orang yang tercerahkan. Benda apapun tidaklah penting. Yang paling penting adalah dharma. Sehingga beliau melepaskan semuanya, karena semuanya sudah tidak penting. Sehingga datang untuk memohon dharma. Mencari dharma adalah yang paling penting. Untuk mencari dharma, mampu untuk memberikan segalanya. Tiada sesuatu yang penting, sehingga dia bersedia memberikan segalanya. Kekuatan batin kita. Dengan kekuatan batin kita seumur hidup, apakah kita mampu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan? Jalan Bodhisattva yang diajarkan oleh Sang Buddha, satu tujuan utama. Tujuan utama ini, apakah kita sudah terpadu dengannya? Kita berpadu dengan sebab dan kondisi ini. Apakah kita memiliki buah balasannya? Kita mengambil buah ini dan menggunakannya di dunia, kemudian membuatnya menjadi sebab berpadu dengan kondisi, sehingga pada masa mendatang kita bisa memperoleh buah. Maka disebut sebagai dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Kita hanyalah sebuah benih. Ketika ia terlepas dari kondisi, benih ini tetap menjadi benih selamanya. Tanpa ruang di batu ini, tanpa kelembapan yang terkandung di dalam batu ini, benih tersebut tidak memiliki tanah dan batu seperti batu ini. Benih tersebut tidak dapat menjadi sebatang pohon di hadapan saya. Sebuah pohon yang halus dan indah. Sehingga dikatakan terdapat banyak sebab dan kondisi yang berpadu. Ini disebut sebagai prinsip kebenaran. Nilai kehidupan. Terdapat orang yang menawar harga pohon ini. Wah, jutaan. Jika terdapat orang 10 NTD. Dengan nilai angka, sebenarnya bagaimana untuk membedakan hal ini? Sering dikatakan bahwa nilai angka berbeda-beda. Negara lain menggunakan uang untuk menghitung triliunan, bukan puluhan, melainkan triliunan. Situasi negara yang berbeda ini memiliki angka hitungan yang berbeda. Latar belakang angka tersebut terjadi karena mengalami inflasi. Untuk benda yang sama, karena terjadi inflasi, harganya akan terus naik. Semakin lama, angkanya akan semakin membesar, sama seperti Zimbabwe. Jika kita membahas cara mereka menggunakan uang, mereka adalah orang yang paling kaya di dunia. Namun, jika membahas tentang nilai, maka ia menjadi yang paling miskin. Karena angka yang berbeda, sehingga dikatakan nilai di dunia, apa yang dianggap sebagai mustika, tidak ada satu jawaban yang pasti. Maka, di sini dikatakan, sekiranya juga terdapat seseorang yang menggunakan 7 mustika untuk memenuhi 3.000 maha ribu dunia sebagai persembahan kepada Buddha, Bodhisattva Agung, Pratyeka Buddha, dan Arhat. Dari bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Menggunakan hal yang paling bernilai di dalam batinnya, memberi persembahan dengan tubuh dan batin, memiliki nilai yang banyak. Mustika dari 3.000 maha ribu dunia, jumlah dan nilai tersebut diberikan sebagai persembahan kepada Buddha, Bodhisattva, Pratyeka Buddha, dan Arhat. Ini disebut sebagai 4 makhluk suci. Buddha adalah orang suci, Bodhisattva adalah orang suci, Pratyeka Buddha, Arhat juga adalah orang suci. Mereka membangkitkan tekad dan mulai membina diri. Mulai di kemudian hari akan menerima peramalan. Menerima peramalan dan akan mencapai kebudaan. Karena setiap orang memiliki hakikat kebudaan. Hanya saja kita mengarahkan diri untuk menjadi makhluk awam. Namun jika kita tahu untuk membina diri, juga sama akan masuk menjadi orang suci yang mencapai tingkat pemasuk arus Strotapana.
Naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang ini tidak mampu menandingi orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai ini. Bahkan hanya satu gata 4 baris kalimat di dalamnya, berkahnya pun lebih banyak. Dari bab 23, aktivitas sampah bodhisattva Baisaraja. Ini merujuk kepada sutra teratai. Tujuan utama Sang Buddha adalah membabarkan sutra teratai di dunia. Sutra teratai memiliki banyak prinsip kebenaran yang memberikan pengajaran kepada kita agar kita menghayati. Baru saja kita membahas 3 aspek dan 4 fase. Sebenarnya ini juga merupakan dharma. Kita hanya harus memahami satu prinsip kebenaran. Semua prinsip kebenaran dapat dipahami dengan jelas, menggunakan fenomena untuk memahami prinsip kebenarannya, yang tidak lain adalah dharma. Sutra teratai inilah yang menginspirasi kita memahami satu prinsip kebenaran, dapat menghasilkan laksa prinsip kebenaran. Namun, kita harus mengenali hakikat kebenaran. Jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang ini tidak mampu menandingi orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai ini. Ini merujuk kepada jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang yang berdana ini. Berdana mendatangkan berkah yang terkondisi, sedangkan menegakkan sutra akan memperoleh kebijaksanaan tanpa noda. Jasa kebajikan yang didapatkan oleh orang ini merujuk kepada kebajikan yang diperoleh setelah berusaha. Oleh karena itu, kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Ini merupakan sesuatu yang kita peroleh. Anda memperoleh kebajikan melalui usaha yang Anda lakukan, sehingga disebut sebagai jasa kebajikan yang didapatkan. Sebelum memperolehnya, Anda harus terus-menerus melakukan usaha, tanpa henti menggunakan prinsip kebenaran untuk memahami fenomena. Ketika kita mengupayakan yang terbaik, maka akan mendapatkan jasa kebajikan. Ini adalah prinsip yang sama dengan demikian. Ketika kita banyak melakukan, tidak mampu menandingi orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai ini. Terdapat banyak benda berharga. Kita menginginkan jasa kebajikan dari sutra teratai. Karena mengetahui metode, dia dapat melakukannya, terus bertumbuh. Dan jika ada benda yang lebih berharga lagi, satu adalah satu, selamanya hanya satu. Saat kita sedang mengerjakan, tiada henti dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Kita bekerja keras dalam prinsip kebenaran, memperoleh satu jasa kebajikan. Memperoleh satu kebajikan akan memegangnya dengan teguh. Satu kebajikan akan kita simpan dalam hati. Jika dipergunakan, maka tidak akan habis-habisnya. Satu kebajikan ini, tumbuh menjadi tak terhingga. Ini merujuk kepada jasa kebajikan. Kita harus menggenggam waktu, memberikan segalanya. Ini adalah berdana yang mendatangkan pahala kebajikan. Berdana mendatangkan berkah yang terkondisi. Adalah apa yang kita lihat, yang dirasakan. Ini dinamakan berkah yang terkondisi. Adalah berkah yang dapat diciptakan oleh manusia. Menciptakan berkah bagi orang banyak, bersumbangsih untuk orang banyak, mendatangkan berkah yang terkondisi. Menegakkan sutra akan memperoleh kebijaksanaan tanpa noda. Kita bisa tekun dalam mempelajari naskah sutra, membasahi kebijaksanaan kita. Apa yang diketahui oleh kebijaksanaan adalah prinsip kebenaran yang tak terhingga dan tak terhitung. Bahkan hanya satu gata 4 baris kalimat di dalamnya, berkahnya pun lebih banyak. Bahkan tidak mampu membandingi penegakan 4 kalimat dari naskah sutra, apalagi ingin membandingi penegakan seluruh sutra ini. Bahkan hanya satu gata 4 baris kalimat di dalamnya. Jika kita bisa satu kalimat satu gata dari sutra teratai, bahkan hanya satu gata 4 baris kalimat di dalamnya, bahkan jika Anda dari
prinsip kebenaran dalam Sutra Teratai. Memahami satu kalimat demi satu kalimat dari gata tersebut, berkahnya pun lebih banyak. Tidak peduli Anda bagaimana, selama Anda mendalami Sutra Teratai dengan sungguh hati, mendalami seperti ini secara konsisten, semakin mendalaminya, dengan sendirinya apa yang kamu peroleh adalah kebijaksanaan sejati yang membasahi kebijaksanaan. Jadi di kebijaksanaan ini mampu menciptakan berkah di dunia yang tak terhingga. Jadi dikatakan berkahnya sangat banyak. Bahkan tidak mampu membandingi penegakan 4 kalimat dari naskah sutra, yakni Anda memiliki banyak berkah di dunia, tetapi tetap tidak dapat dibandingkan dengan menegakkan satu kalimat satu syair dari sutra ini, menciptakan banyak berkah. Akan tetapi seluruh kebijaksanaan yang Anda peroleh lebih banyak daripada berkah pernah menjalankan dan melakukan sebenarnya sekujur tubuh ringan. Meskipun saya juga mengatakan kita sudah menapakinya lebih dari 50 tahun. Hal tersebut sepertinya tidak memiliki hubungan dengan saya. Sekujur tubuh ringan, setelah melewatinya, hanyalah sebuah perasaan. Saya dapat mengingat apa yang Anda bicarakan. Itu hanya sebuah perasaan saja. Tubuh jasmani juga tidak merasa terbebani olehnya. Hanya sebuah perasaan. Benar, kalian sedang membicarakan sejarah masa lalu. Untuk saya, itu hanya sebuah perasaan saja, sehingga tidak ringan juga tidak berat. Namun, jika memikirkan Dharma, dari dalam batin akan dipenuhi dengan sukacita Dharma. Dapat memahami, merasakan hal ini adalah nyata. Di dalam apa yang Anda menceritakan itu, masih ada banyak sekali kenangan itu. Singkat kata, saat kita memasuki satu kalimat dan satu syair naskah sutra, kita dapat memikirkan keseluruhan maknanya dari prinsip kebenaran yang disampaikan kepada kita. Prinsip kebenaran itu dalam segala hal antar manusia, benda dan peristiwa, penuh dengan ajaran. Serta intisari dari prinsip kebenaran itu benar-benar ada di dalamnya. Maka dari itu, kita bisa memahami segala sesuatu dan akan memahami banyak hal, serta belajar banyak hal. Apalagi ingin membandingi penegakan seluruh sutra ini. Apa yang kita dapatkan sebagai orang yang menegakkan sutra akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada mereka yang mengumpulkan berkah. Tidak peduli seberapa banyak berkah yang Anda lakukan, saya telah menegakkan sutra, memahaminya, telah menjalankannya, dan saya benar-benar memahaminya. Gata 4 baris kalimat Catuspadika Gata. Dari kalimat prosa sebelumnya, bagikan menguntai mutiara atau bunga, bagian-bagian pentingnya dirangkaikan jadi teks. Itulah gata. Dinamakan gata untaian bunga. Disebutkan satu gata 4 baris kalimat adalah membandingkan sedikit dengan jumlah yang banyak. Gata 4 baris kalimat Catuspadika Gata. Dari kalimat prosa sebelumnya. Kata sebelumnya merujuk kepada naskah sutra yang ditulis satu demi satu baris. Naskah yang terdiri dari baris demi baris, semuanya disunting menjadi satu buku sutra. Kita telah membaca buku sutra ini, namun naskah sutranya sangat panjang. Inilah kalimat prosa. Kita perlu mengambil intisarinya. Maka, bagaikan menguntai mutiara atau bunga, bagian-bagian pentingnya dirangkaikan. Dengan demikian, dapat membuatnya menjadi lebih rinci. Ini disebut sebagai syair. Beberapa kalimat, beberapa huruf yang dibuat menjadi satu kalimat. Kalimat yang terdiri dari beberapa huruf itu ingin mengungkapkannya. Makna yang terkandung di dalam naskah sutra yang sangat panjang. Oleh karena itu, disebut sebagai syair. Seperti menguntai mutiara dan bunga, menguntai satu demi satu tangkai bunga,
menguntai satu demi satu butir mutiara. Semuanya diuntai bersama, menggunakan beberapa kalimat yang singkat untuk merangkai prinsip kebenaran yang panjang. Inilah yang disebut menguntai, sehingga disebut sebagai gata untaian bunga. Bunga ini diuntai, dengan demikian menjadi satu syair yang terdiri dari 4 kalimat. 1 kalimat 5 kata, 4 kata 1 bagian. Dengan demikian dapat mendeskripsikan untaian sutra yang sangat panjang. Naskah sutra yang panjang dengan kalimat yang sedikit dapat mencakup makna yang banyak. Di sini menakar betapa kebajikan dari sutra adalah unggul dan menakjubkan. Dalam Samyuktagama Sutra disebutkan segala kebocoran telah diakhiri, kehidupan suci Brahmacharya telah ditegakkan, pekerjaanku telah rampung, tiada lagi kelahiran kembali berikutnya. Aparobhawa. Inilah 4 baris kalimat dalam pencapaian pencerahan. Ini sama seperti kita dalam Sutra Teratai. Terdapat takaran bagaimana untuk menakar jasa kebajikan. Menakar jasa kebajikan apa yang paling unggul. Kita telah membahas tentang takaran. 1 kalimat yang terdiri dari 4 syair. Juga terdapat segala kebocoran telah diakhiri, kehidupan suci telah ditegakkan, pekerjaanku telah rampung, tiada lagi kelahiran kembali berikutnya. Membina diri adalah harus diuntai menjadi satu, yakni berada pada tahap segala kebocoran telah diakhiri. Kita melenyapkan semua kerisauan batin. Ini merupakan keseluruhan dari pelatihan diri kita. Kita seharusnya membina diri. Jangan saling berselisih. Terkadang, mengapa bisa demikian? Kita menelannya. Secara diam-diam akan berlalu. Dengan demikian, maka tidak akan berselisih. Tidak ada kerisauan batin di dalam batin kita. Segala kebocoran telah diakhiri. Tiada kerisauan batin baru yang timbul di dalam batin kita. Biarkan saja berlalu. Sedangkan yang telah berlalu, kita bersihkan yang ditimbun di dalam batin kita. Biarkan saja berlalu. Jangan dimasukkan di dalam batin, sehingga menjadi kerisauan batin. Jangan menimbun sampah di dalam batin kita, sehingga disebut sebagai segala kebocoran telah diakhiri. Itu sudah berlalu, tidak ada masalah lagi yang timbul. Segala kebocoran ini telah diakhiri. Sesederhana itu ketika dibahas. Kehidupan suci Brahmacharya telah ditegakkan. Lubuk hati, tindakan luar kita telah murni. Kehidupan suci adalah murni, dalam dan luar murni, batin tanpa kekhawatiran. Di luar, saya juga tidak mau melekat oleh ikatan jodoh, sehingga kehidupan suci Brahmacharya telah ditegakkan. Pekerjaanku telah rampung. Yang semestinya saya lakukan lebih kurang demikian. Yang mesti dilakukan telah dilakukan. Hal yang semestinya dilakukan di dunia lebih kurang demikian. Pekerjaanku telah rampung. Tiada lagi kelahiran kembali berikutnya. Tiada lagi yang dipikirkan. Demikianlah. Dengan demikian terlihat tiada kekhawatiran lagi. Sehingga inilah 4 baris kalimat dalam pencapaian pencerahan. Beberapa kalimat ini adalah yang paling penting dalam Sutra Teratai. Tidak tahu apakah semuanya akan merasakan. Sutra Teratai mendidik kita. Kerisauan kita apakah telah berakhir? Apabila belum, harus segera menggenggam waktu lebih giat lagi. Sikap bermartabat kita, aturan, tata krama, adakah kita melakukannya? Praktik suci, aturan, murni tanpa noda, apakah kita telah melatihnya dengan benar? Bila ada, disebut kehidupan suci Brahmacharya telah ditegakkan. Yang patut kita lakukan, apakah ada melakukannya dengan benar, dengan baik? Adakah bertanggung jawab terhadap orang? Adakah meninggalkan pesan?
Bila ada, pekerjaanku telah rampung, sehingga tiada lagi kelahiran kembali berikutnya. Tiada yang dikhawatirkan kita lagi. Bila demikian, semuanya mengingat kembali, dengan sendirinya akan bersukacita dalam Dharma, sehingga semua senantiasa bersungguh hati.